Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi sampai kita bertemu di dalam kasih-Nya Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan. Kalau kita pada pagi hari ini kita boleh datang ke dalam hadirat Tuhan, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kita mau dengan segenap hati kita mau datang dan menyembah Tuhan, karena kita rindu untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan satukan dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah pada pagi hari ini. Kau sudah pelihara kami sampai pada saat ini Tuhan. Tiba saatnya kami ingin menyembah dan meninggikan Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami pujikan Tuhan, kami sembah di dalam Kau akan selalu memberkati kami dan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu, kami dipenuhi dengan hadirat-Mu, dan kami disegarkan akan hadirat-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, tanpa terkecuali Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu Tuhan, biarlah kami meninggikan Kau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Menikmati
ibadah ini, kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu kembali. Biarlah kita selalu memuji Tuhan, dan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapannya langit dan bumi. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, masih di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya.
Tuhan adalah terang bagi kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu berdiri. hidupku, membuatku hidup di dalam rencanamu. Takkan ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam rencanamu. Takkan ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Lalu kembali, Tuhan adalah terang bagi kehidupan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Saya minta Ibu Gracie untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini.
Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan kami, agar boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami Tuhan yang akan memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkati juga Tuhan yang akan mengelolanya. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Apa yang tak pernah kita lihat itu sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan diisi oleh firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita diisi oleh benih-benih firman Tuhan. Biarlah benih itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita dan boleh memberkati banyak orang. Saya undang Bapak Ibu untuk maju diri.
sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. syukur jikalau Engkau telah hantar kami ke tempat ini untuk beribadah, menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau berikan hati-hati yang benar-benar Tuhan ingin menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Dan
bahkan ingin selalu bersama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami penuh dengan ucapan syukur, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang kami harapkan, satu-satunya Tuhan penyelamat hidup kami, untuk kami masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kami yang siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan hati kami merenungkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, juga hamba-Mu Tuhan yang sederhana, yang tidak lebih dari jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya, kuduskan, beri kekuatan kemampuan sehingga hikmat-Mu Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan Yesus menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas hamba-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan, biar dimengerti dan dilakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang siap mendengarkan pagi hari ini katakan amin. Terima kasih PAW. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur kalau masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan majelis atau panatua di tempat ini, di mana tetap mengutamakan yaitu terus maju bersama-sama Tuhan untuk melayani. Karena kita itu orang percaya, kita seharusnya tetap apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita harus lakukan saudara. Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, puji nama Tuhan saudara. Di tempat ini Bapak Ibu, siapa sih yang enggak punya masalah ya? Semua pun punya masalah, dan bahkan hari-hari ini pun kita dipenuhi dengan masalah. Karena apa? Karena orang percaya kepada Tuhan, Tuhan enggak akan enggak akan memberikan kita itu jalan yang mulus terus, yang enak terus atau yang adem terus, enggak. Ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan itu diberikanlah kita untuk free will untuk melakukan sesuatu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan berikan, itu harus dilakukan. Itu terserah kita saudara. Namun ketika orang percaya yang selalu dekat sama Tuhan, kita senantiasa akan selalu bersyukur. Ketika kita mengalami penderitaan, masalah itu pasti saudara, setiap hari. Karena kita hidup di dalam dunia ini masih tubuh yang fana, tubuh yang istilahnya masih penuh dengan dosa saudara, penuh kebohongan dan penuh tipu muslihat. Tapi kalau kita cinta Yesus, mengasihi Yesus, selalu bersama Yesus, semuanya itu kita akan bisa lakukan untuk senantiasa kita takut akan Tuhan dan melakukan yang terbaik bersama Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami penderitaan, contohlah ketika kita kecelakaan, ini tidak mengharapkan kecelakaan, enggak. Ketika kita masa-masa lalu atau baru-baru ini mengalami masalah atau kecelakaan lah salah satunya. Ketika kita jatuh, terlempar, apa yang kita katakan? Adukah? Syukurkah? Atau kata-kata yang kotor? Ada banyak hal saudara, ada banyak hal. Namun ketika kita mencintai Yesus, sekalipun kita luka semua, sekalipun kita mengalami penderitaan, apa yang kita katakan? Yaitu ucapan syukur. Terima kasih Tuhan masih diberikan keselamatan, terima kasih Tuhan masih utuh, masih sekalipun luka itu, sekalipun mengalami lecet-lecet. Kalau kita mencintai Yesus, apa yang kita lakukan? Kita akan terus mengucap syukur dan mengucap syukur saudara. Karena apa? Kita di tempat ini atau di tempat kita berada, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam masalah keluarga pun kita, dimanapun kita berada, kalau kita cinta Yesus, ingat Yesus senantiasa, ucapan syukur itu terus akan kita lakukan. Kita mau belajar bersama-sama saudara. Kita mau baca firman Tuhan di
di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai 18. Saudara-saudara simak aja, saya akan membacakan. Di sini lebih terang ya. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai yang ke-18. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya akan ayat yang ke-18 ya saudara. Yang ke-18 saya ulangi ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema pagi hari ini saya kasih judul mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini dibilang gampang, dibilang sederhana, tetapi gampang-gampang sulit, saudara. Gampang-gampang sulit. Ketika kita sudah ibadah, sering kita mengatakan, Tuhan tolong saya ingin sabar, saya ingin terus melayani Engkau, saya ingin mengucap syukur, dan terus Tuhan apapun yang penderitaanku, apapun masalahku, aku tetap percaya kepadamu, aku tetap mengucap syukur dan sabar-sabar. Nyatanya banyak orang yang gagal di sini, saudara. Di dalam 1 Tesalonika ini banyak masalah, saudara. Ini sama dengan hari-hari kita yang saat-saat ini juga mungkin banyak masalah. Mungkin kalau masalah makanan sih pasti Tuhan cukupi, Tuhan beri ya saudara. Tapi dengan masalah-masalah anak sekolah atau sakit penyakit atau dengan yang lain, itu seringkali saudara menghantui kita. Tapi firman Tuhan ini katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Segala hal ini bukan berbicara, enak saja dapat gaji, lalu mengucap syukur. Tenang-tenang saja hidupnya, sehat, mengalami kelimpahan. Itu semua orang bisa, saudara. Yang semua orang gagal di sini adalah sedikit orang Kristen itu gagal ketika keadaan kita tidak nyaman, tidak enak, dan bahkan mengalami penderitaan terus-menerus. Saya tidak mau menghakimi saudara, banyak teman-teman saya dan saya pergaulan saya itu hamba-hamba Tuhan dari satu kabupaten itu terus masih ini kan pandemik, baru ini mulai pertemuan-pertemuan. Salah satu kabupaten Probolinggo itu saya terus mengikuti dan saya terus mengajak mereka terus bersemangat ya saudara. Karena apa? Karena banyak anak-anak Tuhan yang saat ini yang suam-suam kuku, artinya enggak sungguh-sungguh, dia akan dilibas, dia akan dimakan oleh masalah, saudara. Kenapa banyak anak-anak Tuhan, banyak yang gagal melayani Tuhan? Salah satunya ya ini, saudara, tidak bisa menerima keadaan mengucap syukur. Ini salah satunya, saudara. Khawatir dalam hidupnya. Ketika keadaan kita enak, mungkin ya saudara, ya
aman-aman saja. Tetapi di situ kita melihat sekalipun aman saudara, ketika kita ada ini cerita saudara, teman saya, Pak saya tidak ke gereja kok nggak ada masalah, kok aman-aman saja ya. Dibandingkan ada teman saya, tetangga saya kok tidak ke gereja kok baik, malah diberkati Pak, malah enak hidupnya Pak. Jawaban saya adalah simpel saudara. Ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus, kita dididik, diajar, dan kita diberikan kemampuan untuk lebih dan untuk diajar untuk sekolah. Tamparan-tamparan itu kita banyak menghadapi. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, yang rajin ke gereja, yang kita itu rantingnya terus nempel kepada batangnya, kepada Tuhan Yesus. Ketika badai, ketika kesulitan, lama enggak bertemu saudara yang tanya itu tadi, Pak saya biasa-biasa orangnya, kalau terlalu rajin ke gereja, terlalu rohani, waduh saya itu enggak bisa melakukan apa-apa Pak, enggak enak Pak, seperti ini enggak enak. Ya memang enggak enak, saya katakan begitu. Siapa yang bilang enak? Justru kita datang kepada Tuhan, kita ini orang-orang yang enggak enak, yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang yang hidup kita ini enggak karuan. Tetapi kalau masih kita diberi kesempatan untuk bersama Tuhan, itu luar biasa. Saya katakan, saya jawab, kalau kita orang-orang Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita itu punya masa depan. Bukan hanya masa depan di dunia, pengharapan kita yaitu surga. Ingat ya Pak, Bapak kalau nanti sakit, meninggal, saya katakan begitu, mau kemana? Jawabnya apa saudara? Itu urusan nanti Pak. Wah ini orang yang tidak punya legalitas atau tidak punya pendirian saudara. Dia bisa diombang-ambingkan. Dia pasti cari keamanan dirinya untuk dirinya sendiri. Di mana yang aman dia pergi, di mana yang aman dia pergi. Dia orang yang labil, artinya orang yang kamu tak bayar begini ke sana, tak bayar begini, suruh ancam orang itu, suruh mukuli orang itu. Pasti dia akan ambil itu saudara. Karena kita enggak punya pegangan, karena kita tidak bisa menghargai orang lain, enaknya sendiri. Itu banyak saudara, tapi di sini enggak ada saudara. Coba tunjuk, lihat kanan kiri saudara. Di sini ya luar biasa saudara. Ketika kita masih diberikan kesempatan beribadah, ngambil suatu ibadah bersama-sama, berkumpul di tempat ini, dimanapun kita berada, itu salah satu Tuhan masih mencintai, mengasihi kita saudara. Jangan sombong, jangan iri, dan bahkan jangan tidak suka kepada orang-orang yang mungkin berhasil, mungkin dilihatnya sih berhasil saudara. Tetapi kalau kita dekati, kita lihat sehari-hari, hidupnya hancur saudara. Suatu saat mereka akan membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih yang daripada Tuhan saudara. Di sini banyak saudara kegagalan karena imannya belum dewasa saudara. Itu salah satunya penyebab orang yang tidak bisa mengucap syukur. Orang yang imannya dia bertumbuh, dia berakar, dia rohaninya sudah tidak seperti anak-anak. Ini sudah dewasa, dia tidak gampang diombang-ambingkan. Dia mengakar. Sekalipun dia digoncangkan dengan masalah apapun, ini akan tetap maju dan maju. Kadang-kadang di tempat saya itu saudara, baju aja, kita datang ke gereja itu pakai baju aja diperhatikan orang saudara. Kadang-kadang bajunya Pak kurang ini, Pak bajunya kurang ini. Jadi ke gereja itu bukannya kita itu datang kepada Tuhan memikirkan hal-hal yang untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, enggak. Kita cari masalah dan masih menghakimi orang lain, Pak ini. Kapan kita majunya saudara? Pada pagi hari ini kita belajar banyak hal-hal yang keinginan kita saudara, yang masih belum selurus dan bersama-sama Tuhan saudara. Jadi saudara ingat,
Banyak orang-orang yang jatuh, saudara. Karena apa? Karena tidak bisa mengucap syukur. Penyebabnya yang lain adalah, saudara, tidak bisa dia mengucap syukur ini, sikap hatinya tidak benar. Ini salah satunya yang membuat anak Tuhan kadang-kadang sepele, saudara. Sikap hati. Kalau kita benar-benar itu perintah mengucap syukur di dalam segala hal, ini kita nggak pilih-pilih, saudara. Apapun itu masalahnya, sukar atau tidak, kadang-kadang banyak ya, saudara. Ketika kita tidak enak pun sama orang lain, teman kita atau satu FA atau satu kekal, satu pertemuan, satu komsel, kita nggak enak aja, salah paham aja dengan orang lain, mending kita tidak datang, saudara. Karena apa? Karena kita tidak siap, karena kita tidak bisa untuk mengampuni dan mengucap syukur, tidak bisa menerima, saudara. Orang yang seperti ini, dia selalu mencari kelemahan orang, saudara. Mencari kelemahan orang dan mencari apa ya, kayak sesuatu yang membuat dia akhirnya salah tingkah. Karena apa? Karena orang seperti ini pasti, mana ada sih orang yang tulus hatinya mau menerima, minta maaf, Pak, apa yang perlu kita bisa bantu, bisa kita tolong, apa keperluan Bapak, apa sih saya perlu antar, Pak. Tetapi kalau kita, saudara, jauh daripada Tuhan, akan mengalami segala sesuatu itu yang tidak mungkin kita harapkan. Kejadiannya kayak gitu. Banyak, ada teman saya, saudara. Ada teman saya itu, dia mengatakan begitu, Pak, orang itu selalu tipu saya, orang itu selalu bohongi saya, orang itu selalu pokoknya cari gara-gara sama saya. Ketika kita bersama Tuhan, sebenarnya itu adalah sesuatu untuk mendidik kita. Enggak mungkin lah kalau kita satu tim atau satu kelompok, satu persekutuan itu enggak ada yang resek, enggak ada yang usil gitu. Pasti ada salah satu. Kalau kita baik-baik saja, mungkin kita enggak akan mengalami naik tingkat. Itu penyebabnya, saudara. Kita akan mengalami, itu pernah saya alami, Pak. Itu pernah saya lakukan. Itu menjadi kesaksian bagi kita, saudara. Saya baru-baru ini orang Kristen, saudara, agak aneh, saudara. Kita itu nggak boleh bersaksi, saudara. Saya mengatakan, Pak, bersaksi ya, udah disembuhkan. Pak, bersaksi ya, udah dapat berkat rumah baru. Pak, di tempat kami nggak boleh, Pak, bersaksi. Di gereja kami nggak boleh, Pak. Kok aneh, saudara? Kita menyaksikan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, nggak boleh. Ada, saudara. Kita akan dipertemukan oleh orang-orang yang aneh-aneh, saudara. Kalau kita tidak siap, ya mungkin mengatakan orang itu, enggak benar, orang itu. Jangan, saudara. Itu bukan bagian kita untuk menghakimi mereka, bukan bagian kita untuk mencela mereka. Kalau bisa kita, Pak, kita undang, Pak, ikut persekutuan kami, Pak, ikut ibadah kami. Sebenarnya harus seperti itu, saudara. Kalau kita tidak siap, banyak sekarang ini zamannya di YouTube itu banyak, kita akan menyaksikan hal-hal apa saja, saudara. Tetapi kalau kita sudah belajar bersama Tuhan, di dalam pikiran kita itu pasti positif terus. Kenapa? Karena kita diisi oleh firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, berilah mereka tumpangan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah mereka. Loh, saya juga dengar, saudara. Ada salah satu teman saya punya teman, saudara, dia sharing, Pak, saya habis kecopetan. Iya kecopetan, Pak. Tapi saya bersyukur, Pak, kalau saya kecopetan. Loh, kok bisa?
Ini perlu ditiru, jangan ditiru juga saudara. Yang perlu ditiru adalah syukurnya saudara. Kalau kita mengalami masalah, mungkin banyak hal yang dirugikan orang lain. Apakah kita masih bisa bersyukur? Seperti orang ini, anak Tuhan ini. Pak, saya bersyukur Pak, kecopetan. Kenapa? Ya untung Pak, bukan saya yang nyopet katanya. Ya benar saudara, dia masih punya iman di dalam Tuhan. Untung Pak, bukan saya yang nyopet, saya dicopet. Haleluya. Itu yang kita pegang saudara. Karena apa? Karena sesuatu yang akan menimpa kita itu kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, banyak hal-hal kiri kanan ataupun saudara pun saudara. Ada banyak saudara, enggak usah ngomong teman, enggak usah ngomong orang lain saudara. Saudara-saudara kita bahkan pun sering menjengkelkan saudara. Sering menjengkelkan. Mungkin mereka juga enggak sadar untuk membuat kita jengkel, untuk membuat, dan bahkan di rumah tangga pun saudara. Ya sering juga, saya juga saudara. Di dalam masalah ketika anak saya rewel atau minta sesuatu, ketika dalam keadaan emosi enggak bisa menguasai, apa yang kita lakukan? Memaki-maki mereka, memarahi mereka. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, ingat kita akan ada masalah apa, kita sudah tahu saudara. Oh iya, kita harus sabar. Orang menunggu pun demikian saudara. Menunggu harapan, menunggu sesuatu, janji-janji Tuhan. Janji kok tidak datang-datang, sakit penyakit kok tidak sembuh-sembuh. Orang kalau di dalam Tuhan dia nggak penting sembuh dulu. Karena banyak hamba Tuhan mengatakan, Tuhan tolong pun saya mengucap syukur, Tuhan tidak tolong pun saya mengucap syukur. Itu yang perlu ditiru saudara. Kalau kita mengharapkan pertolongan dan tidak pernah menolong, tidak pernah mengoreksi diri kita sendiri, kapan kita mau jadi berkat saudara? Pagi hari ini kita belajar, bagaimanapun beratnya kita harus tetap bersyukur. Di ayat yang 16 saudara, di ayat yang ke-16 tolong tampilkan. 16 saudara, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Lah ini ada hubungannya dengan mengucap syukur saudara. Tipe-tipe orang yang tidak bisa mengucap syukur, ini ayat ini luar biasa, bersukacitalah senantiasa. Ini kuncinya saudara. Orang yang bisa bersukacita selalu pasti mengucap syukur. Ini positif terus ini. Enggak ada orang yang merengut, enggak bisa guyu, enggak bisa yang penuh masalah. Itu sulit untuk mengucap syukur saudara. Apalagi dengan banyaknya masalah, tambah cemberut. Kadang-kadang kita lihat sebelah kita atau teman kita, pasti ketahuan saudara, dengan mukanya dan dengan tingkah lakunya. Enggak bisa dibohongi saudara. Orang yang mau bersyukur, suka bersyukur, kuncinya dia harus bersukacita saudara. Bersukacitalah senantiasa. Orang bersukacita itu saudara tandanya dia ingat bahwa Tuhan itu sudah memberikan semuanya untuk kita. Kita patut bersyukur, kita patut bersukacita. Karena apa sih? Hidup ini sementara, kita bahkan sudah dijamin dia mati untuk kita. Enak saudara, enak. Ketika pun saya dulu hampir saudara, hampir ketika gereja ribut, gereja rebutan, gereja adalah punya masalah sampai ke pengadilan. Saya baru percaya kepada Tuhan Yesus. Kok begitu ya? Artinya saya hampir mengatakan kok sama saja ya dengan yang di luar. Tetapi kalau kita selidiki, oh ternyata orangnya macam-macam, beda-beda. Orangnya yang kualitasnya juga macam-macam. Imannya juga belum dewasa. Kalau kehidupannya dia dirampas, asetnya dirampas, bahkan haknya dia dirampas. Dia balik, awas kamu, siap kamu. Dia akan membalas seperti itu.
Karena apa? Orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu beda dengan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Namanya aja Kristen, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pasti Kristen. Kalau Kristen itu mungkin masih Kristen KTP atau Kristen macam-macam, saudara. Banyak yang tadi saya ceritakan. Kok nggak boleh bersaksi ya? Kok aneh, saudara? Loh, bahkan saya sering mendoakan orang dilarang untuk berdoa. Yang dalam keadaan koma sakit dilarang untuk berdoa, mendoain mereka. Loh, kok aneh? Sedangkan roh saya sudah Tuhan ngomong, doakan. Terpaksa saya doakan meskipun saya dimarahi, saya ditegur. Karena apa? Karena kita perlu bersaksi, karena kita harus bersukacita, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Harus orang itu juga bisa menerima, orang itu juga bisa harus merasakan, saudara. Kalau orang sudah bisa merasakan kebaikan Tuhan yang benar-benar kita terima, orang itu pasti bertanya, oh ya saya mau ikut kamu, oh saya akan mau terima Tuhan Yesus. Coba kalau kita orangnya kita nggak acuh tak acuh, orangnya yang kadang-kadang sombong, nggak bisa senyum, nggak bisa bersukacita, orang akan menilai, oh itu orang penuh masalah dan orang itu nggak damai sejahtera. Kalau kita sampai dicap seperti itu, anak Tuhan, orang percaya, ada yang perlu dikoreksi dalam hidup kita. Pagi hari ini luar biasa, saudara. Yang terakhir, saudara. Senang kalau udah ngomong yang terakhir itu, saudara. Jadi hidup kurang percaya salah satunya, saudara. Sekalipun orang Kristen, orang anak Tuhan, rajin ke gereja, itu kunci yang terakhir, saudara. Yang ketiga adalah kurang percaya. Tuhan ini sudah berbicara, Tuhan sudah satu firman Tuhan ini sudah Tuhan itu berjanji, Tuhan itu udah kayaknya sudah ini loh di depanmu loh. Kalau Tuhan itu berjanji, dia tidak pernah tidak akan memenuhi janjinya. Dia berjanji, saudara. Di firman Tuhan katakan, dia berjanji pasti akan ditepati semuanya apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan. Tapi dengan dengan syarat kita tetap berkoridor bersama Tuhan, di jalurnya Tuhan. Jangan minta sembarang, oh Pak saya kepingin punya rumah baru, punya Lamborghini atau istri 2. Itu tidak akan, saudara. Bisa juga yang jawab itu bukan Tuhan, saudara. Bisa juga dia mengatakan, oh Pak saya baru-baru ini Tuhan bicara Pak. Oh baru-baru ini. Kemarin, saudara, ketika bos atasan saya dulu yang saya ikuti, saudara, kita mau tanam duren, saudara. Tanam duren itu 1 hektar lah, saudara, ada 50 pohon. Dan untuk pembayaran benihnya ini sudah dilakukan bos saya. Dan untuk merawatnya ini ada 3 orang, saudara, 3 orang teman-temannya. Dan hanya untuk membayar karyawan yang bekerja yang rumat, saudara. Tiba-tiba udah deal, barang udah dikirim, udah tanam, udah ini, tiba dia mengatakan, Pak saya enggak boleh sama Tuhan. Tuhan berbicara. Waduh, bos saya yang lama itu, saudara, mengatakan begini, wah rohani sekali orang ini. Kadang-kadang kita kalau sudah mengataskan Tuhan berbicara, kayaknya wah takut, saudara. Pada zaman-zaman sekarang ini Tuhan gak berbicara langsung secara menggelegar atau saudara. Cukup kita mendengarkan, baca firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara melalui firman, sudah lengkap di sini. Kalau Tuhan berbicara, Pak, ini Pak. Ya bisa, semua orang bisa mengatakan seperti itu. Ya mungkin karena orang itu terdesak atau enggak sejahtera atau mungkin nanti pikirannya tuh sudah positif, nanti tanam duren gimana. Saudara, dia pikirnya selalu negatif, akhirnya
gagal saudara. Ternyata sampai sekarang saya sama suaminya adik saya yang masih rumat saudara, yang masih nyemproti, yang masih pelihara saudara. Puji nama Tuhan, sekarang sudah mulai bertumbuh, sudah mulai tinggi saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita, bagaimana sih yang Tuhan katakan? Hidup kurang percaya, tidak ada sukacita itu salah satunya tadi. Hidup kurang percaya. Orang percaya itu kadang-kadang sulit sekarang saudara. Sulit. Kenapa sulit saya katakan? Saya sendiri mengalami saudara. Pak, Bapak setelah nanti dewasa umur segini, Bapak akan kaya, Bapak akan memiliki ini. Ya, kadang-kadang saya ketawa saja saudara. Pasti itu sudah, pasti saya pegang, puji Tuhan, haleluya. Tapi pas kejadian umur segitu nggak terjadi. Itu kita terima saja saudara. Kita percaya saja bahwa Tuhan itu memberkati bukan hanya dalam materi aja. Kesehatan, berapa kali saya saudara sudah hampir tiap bulan itu saudara, tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun sebelum Covid ini saudara, saya mengalami perubahan yang luar biasa. 1 bulan sakit, 1 bulan opname, bertahun-tahun saudara. Pada saat ini nggak pernah masuk rumah sakit. Yang sering adalah masuk rumah sakit kemarin nyambangi orang, doakan orang sakit saudara. Puji nama Tuhan, itu Tuhan luar biasa saudara. Banyak anak Tuhan kurang percaya. Kenapa sih? Janji-janji Tuhan itu loh sudah di sini. Ini sudah haleluya dan amin. Kadang-kadang kita masih kurang percaya. Buktinya apa saudara? Ketika kita sakit mengalami penderitaan, janji Tuhan mana? Apa sih yang kurang dari saya? Loh, ini orang percaya ini ketika kita percaya, bukan kita langsung mendapatkan sesuatu, enggak. Dikatakan firman Tuhan, doa itu tidak selalu dijawab. Iya, harus hari ini, enggak. Pasti dijawab. Tapi tunggu dulu, atau nanti, atau tidak sama sekali. Kalau orang percaya saudara, dia tidak akan ngurusi hal-hal seperti itu urusan Tuhan. Yang penting kita melakukan segala apa yang Tuhan udah suruh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang terakhir saudara, ayat yang terakhir adalah mari kita akan baca Efesus 5 ayat 60. Ini yang paling terakhir saudara. Efesus 5 ayat yang ke-20. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, ini yang terakhir saudara. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ternyata orang yang mengucap syukur itu tidak semerta-merta bisa orang selalu mengucap syukur saudara. Tapi ada alasan, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus aku bersyukur. Ini kalau kita tahu jalannya saudara, kalau tahu ucapkanlah syukur senantiasa. Senantiasa ini setiap saat, setiap waktu, itu perlu waktu saudara, berbicara waktu. Apapun yang kita alami, bisakah kita mengucap syukur? Contohnya sudah banyak saudara, di dalam penderitaan Ayub itu kurang begitu parah apa? Kurang begitu sakit apa? Kita tidak sehebat Ayub penyakit kita, penderitaan kita. Namun kita kurang bersyukur saudara. Saya juga belajar saudara. Susah. Orang bersyukur kepada Tuhan itu tidak semerta-merta langsung instan, enggak. Itu berbicara waktu. Kita harus belajar. Ini enggak gampang saudara. Enggak gampang. Ketika kita punya masalah, bisakah kita bersyukur? Tunggu dulu saudara. Tunggu dulu, hanya orang-orang yang ingat ini firman Tuhan ini. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Oh Tuhan, pagi hari ini Tuhan tolong ucap syukur. Itu yang Tuhan kendaki. Ini perintah. Ini adalah teguran buat kita pagi hari ini Tuhan Yesus. Apapun seberat apapun masalah kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Saya minta tim musik BAW maju ke depan saudara. Karena orang percaya itu tuh, saudara-saudara, orang percaya sekalipun, orang yang sudah berdoa, orang yang sudah melakukan firman Tuhan, orang yang sudah diam di kaki Tuhan, belum tentu ia tidak punya masalah. Justru masalah itu akan banyak, akan berganti-ganti dan bahkan akan setiap saat menyerang kita. Namun ketika ada masalah, kita berjalan bersama Tuhan, itu adalah masalah yang luar biasa yang Tuhan izinkan. Pada akhirnya itu memberikan kita kemenangan dan kita akan bangkit, kita akan sukacita, kita akan menerima berkat-berkat jasmani dan rohani yang luar biasa. Itu yang Tuhan janjikan saudara. Dan kita akan pujikan laguan yang terakhir tadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau bangkit berdiri. Haleluya Yesus, haleluya.
pagi hari ini kami disegarkan bahwa orang yang menggantungkan dirinya kepada Tuhan selalu bisa mengucap syukur dan kemenangan-kemenangan akan terjadi. Amin. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia, melekat kepada Dia, Tuhan tidak akan pernah diam, tidak pernah meninggalkan. Sekalipun itu masalah besar, masalah apapun, kalau kita duduk bersama Tuhan, mengalami bersama Tuhan, kita pasti menang. Kita akan pasti bersuka cita, pasti bersyukur. Ujungnya kita akan bersaksi, kita akan terus semangat melayani Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar terus Tuhan. Kami ingin terus Tuhan melakukan terobosan dan melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk selalu kami lakukan Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan. Kami sudah berdoa Tuhan senantiasa. Tinggal kami, kemauan kami, diri kami Tuhan untuk terus maju. Kami percaya di balik itu semua Engkau bekerja dengan luar biasa dan Engkau memberkati kami semua. Di dalam bekerja, di dalam usaha, di dalam sekolah, di dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Kalau kami bersama-Mu, apapun yang terjadi, Tuhan memegang, memberikan yang terbaik atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus orang yang percaya dan diberkati mengalami terobosan besar. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, Allah sanggup. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Terima kasih atas pembawaan Bapak Ibu sekalian. Biarlah Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Terima kasih atas pelayanan Bapak Samuel. Biarlah Tuhan semakin pakai dan biarlah semakin banyak jiwa dimenangkan. Amin. Dan Tuhan selalu memberkati. Pengumuman untuk ibadah sepekan. Selasa ada doa, menara doa jam 6 sore. Kamis ada ibadah online, saksian dan doa mulai jam 6 pagi. Dan minggu depan masih minggu yang kelima
Jadi belum berjamaah suci karena bulan ini ada 5 hari minggunya ada 5. Jadinya jangan lupa. Dan tetap kita menjaga kesehatan kita agar kita tetap beribadah kita beribadah secara onsite dan Tuhan selalu memberkati kita. Saya undang Bapak Samuel untuk ke depan, kita pujikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Tiba saatnya di ujung ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, Engkau telah membimbing kami, Engkau telah bekerja atas hidup kami semua Tuhan yang melayani Tuhan Yesus. PAW, tim worship, singer song leader Tuhan Yesus, maupun sonmin Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan Yesus, semua diberkati pagi hari ini Tuhan. Amen. Karena kami tahu, kami percaya kalau kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, Engkau pasti menyenangkan hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu Tuhan Ibu Lukas bersama Mbak Ike, Mas Yoni Tuhan Yesus, yang saat ini Tuhan tidak bersama-sama kami, namun kami yakin Tuhan dan percaya hamba-Mu Tuhan, Engkau menjagai, memelihara, melindungi Tuhan, tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hamba-Mu Tuhan, sekembalinya tempat ini Tuhan juga Tuhan tolong, Tuhan berikan Tuhan kasih karunia-Mu sehingga sampai dengan tempat kembali ke Malang Tuhan dalam keadaan baik-baik Tuhan Yesus. Engkau dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk selalu berharap, untuk jadi pegangan, untuk selalu Tuhan Yesus jadi kekuatan dalam hidup kami. Karena kami tidak mampu Tuhan berjalan menghadapi kami semua,
Tetapi kami percaya lewat bersama-sama Engkau, lewat Engkau sendiri Tuhan yang berjalan meliling hidup kami Tuhan, menjamah hidup kami mampu dan melakukan perkara-perkara hal yang besar-besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali masing-masing Tuhan, ke rumah masing-masing. Kami percaya, biarlah Tuhan di dalam perjalanan kami Engkau melihara, melindungi, menjagai kami. Juga Tuhan memberkati apa yang kami lakukan Tuhan sepanjang hari-hari ini Tuhan, maupun besok Tuhan, maupun besok lusa, maupun hari-hari berikutnya Tuhan. Kau senantiasa memelihara hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan, kami bersyukur. Kami Engkau Tuhan Yesus, kami bersyukur dan Engkau senantiasa menjamah hidup kami Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tangan kita. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau hadir menjamah kami, sehingga kami diberkati dalam hidup kami, pekerjaan kami, sekolah kami, pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kiranya senantiasa di dalam segala hal, yaitu berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami percaya itu semua di dalam hidup kami nyata dan diberkati. Di dalam nama Yesus kami percaya, katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi.